Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat sekalian, bertemu lagi bersama saya Anwar di Tajwid 5 menit. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membaca tafsir Ibnu Katsir untuk surah Al-Mutaffifin dari ayat 7 sampai ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Alladzina yukazzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar rabbihim yawma idzil lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Wa manahu wallahu a'lam bimuradih. Setelah kemarin kita membahas tentang perbuatan orang-orang Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, yang ada yang urusannya sangat buruk dalam mengurus timbangan. Mereka selalu ingin takarannya dilebihkan apabila menjadi pembeli, tapi ketika menjadi penjual, mereka menguranginya. Hal ini juga merupakan keadaan yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum Nabi Syuaib, karena mereka itu curang dalam timbangan dan takaran. Jadi, kita sebagai umat Islam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk adil, untuk menyesuaikan dengan takaran. Jika seorang penjual, mestilah jujur dalam menjualnya. Kalau menjual 1 kilo, maka yang disediakan kepada pelanggan itu 1 kilo. Di sini, dari segi seorang kacamata industrial engineer seperti saya melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kita sebagai umat Islam dalam berbagai bisnis kita untuk senantiasa berbuat adil kepada pelanggan, untuk memenuhi customer satisfaction gitu, kepuasan pelanggan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala saja memerintahkan kita kepada pelanggan itu dalam transaksi bisnis dalam hal ini mesti benar-benar memuaskan mereka. Bagaimana caranya puas? Ya harus dengan adil, sesuai. Misalnya dari segi kualitas, tidak hanya jumlah. Jumlah itu hanya salah satu variabel kecil, tapi juga hal lain, misalnya dari segi penampilannya, dari segi rasanya, dari segi pelayanannya, itu mesti sesuai, tidak boleh dikurang-kurangi, begitu. Sehingga ketika kita memuaskan pelanggan, ketika kita membuat produk yang sesuai dengan standar gitu ya,
standar nasional Indonesia nih kalau mau jual produk ini, segini nih kualitasnya. Itu bisa kita niatkan sebagai ibadah. Salah satunya ini, untuk senantiasa berbuat adil. Kenapa? Karena itu menjadi tanda orang yang berbuat adil seperti ini, yang senantiasa memenuhi KPI-nya gitu misalnya, kepada pemegang saham juga sesuai dengan portofolionya, tidak memperburuk, tidak berbuat curang dengan perusahaannya untuk merugikan merugikan pelayanannya, tidak hanya di dunia industri tetapi juga di pelayanan publik. Misalnya dari seorang dari seorang pemerintah dalam memenuhi tugas-tugasnya kepada rakyatnya, itu harus sesuai dengan koridor eh, publik gitu, sesuai dengan koridornya, standarnya, SOP-nya gitu. Kalau misalnya seorang kelurahan harus jelas hadir selalu kepada rakyat, jangan jadi lurah tapi nggak pernah dikenal sama rakyatnya, nggak pernah datang bertemu dengan rakyatnya. Atau misalnya jadi RT, jadi RW tidak hanya sekedar titel, tapi juga memenuhi tugasnya. Sebagai ayah memenuhi peran dan tanggung jawabnya gitu. Jadi sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya setiap orang. Allahu Akbar. Itu luas sekali ya pembahasannya. Ini bukan hanya soal timbangan, tapi kalau kita mengambil maknanya, ini mencakup segala sesuatu dalam kehidupan kita, khususnya dalam berhubungan dengan orang lain. Karena kan Islam ini tidak hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Islam itu tidak bisa disamakan dengan, menurut saya, tidak bisa disamakan dengan agama-agama lain yang misalnya, kenapa kamu mempelajari agama ini? Supaya hanya bisa lebih relaksasi, supaya lebih tenang, supaya lebih damai. Islam itu bukan hanya perkara kedamaian, tapi juga urusan bisnis diatur, urusan bagaimana berhubungan dengan alam, ada peraturannya, bagaimana cara beradab dengan orang lain, ada aturannya, berakhlak gitu. Bukan hanya bagaimana dengan cara untuk berdamai dengan diri sendiri, mencapai ketenangan dengan berzikir, hanya untuk jadi soleh sendirian. Enggak. Agama Islam tidak memerintahkan kita menjadi manusia yang seperti itu saja. Masih ada hal-hal yang lain. Bahkan dalam perekonomian, ada aturannya dalam berekonomi, dalam menjadi pemerintah, dalam hal menjadi orang tua. Islam itu sebenarnya bukan, eh, saya menyebutnya, Islam itu bahkan ada beberapa salah kaprah sekarang itu. Kalau belajar agama Islam itu belajar ilmu akhirat. Padahal kan itu bukan ilmu akhirat, itu ilmu dunia. Fikih itu ilmu dunia, tafsir itu ilmu dunia, tauhid ilmu dunia. Kenapa? Karena itu harus diamalkannya di dunia, bukan untuk diamalkan di akhirat. Di akhirat nanti tidak ada pengamalan apa-apa dari ilmu-ilmu itu. Karena kita memang sudah uh, sesuai dengan amaliyah kita di dunia, gitu. Jadi emang beramal itu di dunia, jadi salah. Entar aja lah itu mah ilmu akhirat misalnya. Nggak bisa, agama Islam itu ilmu dunia, harus dipelajari sekarang, diamalkannya sekarang. Dan ada beberapa orang yang beranggapan bahwa ketika belajar agama Islam itu meninggalkan dunia, ya enggak juga. Nah, hal-hal seperti ini juga kan bisa bernilai ibadah ketika kita misalnya seorang atasan yang memerintahkan supaya bawahannya itu disiplin ketika kerja, masuk tepat waktu, pulang pulang tepat waktu, well-being, adil terhadap dirinya, itu juga diatur dalam agama Islam ini. Salah satu hadis kemarin yang disampaikan dari Rasulullah SAW untuk pelajaran kita adalah, jangan lupa nanti di hari kiamat itu yauma yaqumun nasu lirabbil alamin hatta yagiba ahaduhum fi rashihi ila ansofi udunai. Disampaikan oleh Rasulullah SAW, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, seperti pada ayat 6 di surah Al-Mutaffifin ini. Seperti apa keadaannya ketika manusia berdiri menghadap kepada Rob seru sekalian alam, hatta yagiba ahaduhum, sehingga terdapat salah satu di antara mereka, salah satu di sini, tidak semuanya, jadi tergantung amal perbuatan,
ada salah satu yagiba ahaduhum, salah satu dari mereka fi rosyihi, yang tenggelam dalam keringatnya sendiri, ila ansofi uzunaihi, tinggi pertengahan dua telinganya. Jadi di sini nih kita tenggelam di dalam air keringat kita sendiri. Nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan Allahumma khitna bitaqwal istiqomah. Sebanyak apapun dosa kita pagi hari ini, sebanyak apapun dosa kita hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki untuk wafat dalam keadaan istiqomah dan dalam keadaan takwa. Takwa tidak hanya takwa tapi juga takwa yang istiqomah. Bangun subuh, sholat berjamaah, sholat duha, dan adil dalam bekerja gitu. Rezekinya barokah, jauhkan dari harta haram, dari waktu yang haram, dari rezeki yang haram, didekatkan dengan orang-orang yang soleh, belajar ilmu agama Islam. Selanjutnya, kala inna kitabal fujari lafi sijin. Nah, nanti kita akan belajar mengenal tentang apa itu sijin dan apa itu illiyin. Sijin adalah ada sebuah kitab yang berisi tentang amaliyah orang-orang yang durhaka. Maka sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan di dalam sijin. Apa itu sijin? Sijin ini adalah tempat kembali dan tempat tinggal orang-orang yang durhaka. Al-Fujar. Kemarin kita mendengar ungkapan untuk neraka itu untuk orang-orang yang melampaui batas. Atau gina, orang-orang yang melampaui batas. Di sini sijin disediakan bagi orang-orang al-fujar, orang-orang yang durhaka. Sijin merupakan wazan fi'ilin dari kata as-sajnu. Artinya tempat yang sempit. Jadi neraka itu sempit sekali. Sebagaimana muncul kata syiribun, fisiqun, yang dan semisalnya. Itu sijin sewazan dengan syiribun atau fisiqun. Maka itu urusannya menjadi besar di mana Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa ma adraka ma sijin?" Kamu tahu apakah itu sijin? Sijin ini akan menjadi masalah yang sangat besar. Kita tinggal di tempat yang sempit, itu sungguh masalah besar. Saya kemarin siang lagi panas-panasnya buka mobil, panas, sempit. Itu diam di situ aja setengah jam, nggak tanpa AC, di bawah sinar matahari, di tempat yang sempit. Itu pasti nggak nyaman ya. Siapa yang mau? Ini selamanya tinggal di neraka udah sempit, panas, minumannya nanah, tidak ada sejuk, disejukannya pakai air mendidih. Neraka itu menjadi penjara yang kekal dan abadi dan menjadi azab yang sangat pedih. Ada beberapa orang yang mengukakan bahwa si jin itu berada di lapisan bumi yang ketujuh. Dan yang benar kata si jin diambil dari kata asajnu yang berarti tempat yang sempit seperti penjara. Karena setiap ciptaan yang berada lebih rendah maka akan lebih sempit, dan setiap yang lebih tinggi maka akan lebih luas. Masing-masing dari 7 lapis langit itu lebih luas serta lebih tinggi daripada langit yang berada di bawahnya. Demikian juga lapisan bumi, di mana setiap lapisan atasnya lebih luas daripada lapisan yang lebih rendah, hingga sampai pada lapisan yang terbawah, dan tempat paling sempit sampai ke pusat lapisan bumi ketujuh, yang ia menyatukan kesempitan dengan bagian bawah. Hal ini sebagaimana firman Allah,
Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'au hunalika subura. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan terbelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Mereka ingin mati saja. Kitabum marqum, kitab yang tertulis. Penggalan ayat ini bukan merupakan tafsiran dari lafaz wama adraka ma sijin. Nah, saya cenderung sijin itu kitab ya. Dulu nganggapnya gitu. Makanya perlu adanya guru, perlu adanya ulama untuk menjelaskan. Ternyata kitabum marqum di sini bukan menjelaskan tentang sijin. Sijin tadi adalah neraka maksudnya. Diambil dari kata sajinu artinya sempit. Jadi neraka itu juga sempit. Kalau tadi kemarin ada beberapa ulama yang menganggap ya sijinu itu seperti lapisan bumi yang ketujuh. Nah kita bulat nih, semakin ke bawah kan semakin sempit. Wallahu a'lam. Itu pendapat beberapa ulama. Tapi Imam Ibnu Katsir memilih bahwa as-sajnu itu sijin itu mengambil kata as-sajnu artinya sempit. Kitabum marqum. Apa itu kitabum marqum? Kitabum marqum di sini posisinya sebagai penafsiran bagi apa yang dituliskan untuk diri mereka. Jadi inna kitabal fujari. Jadi kitabal fujari itu di kitab orang-orang yang durhaka itu kitabum marqum ditulis untuk diri mereka. Di mana di dalam kitabnya itu ditulis tempat kembali mereka itu ke neraka sijin. Sudah tercatat dan tertulis yang ia tidak terdapat pengurangan ataupun penambahan di dalamnya bagi seorang pun juga. Demikianlah yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailu yauma idzil lil mukadzibin." Kecelakaanlah bagi kecelakaan yang besar wailun itu. Pada hari itu bagi orang-orang yang al-mukadzibin dari al-fujari durhaka, al-mukadzibin di sini orang-orang yang mendustakan. Yakni jika mereka pada hari kiamat digiring menuju kepada apa yang telah dijanjikan oleh Allah bagi mereka, yaitu sijin dan juga azab yang dihinakan, ini merupakan wailun, kecelakaan yang besar bagi mereka. Bagi orang-orang al-fujar yang mendustakan Allah, yang durhaka kepada Allah. Durhaka itu ya durhaka itu ya tidak menghormati Allah, tidak mengikuti perintah Allah, itu keadaannya. Tidak mau beriman, menjadikannya bahan bercandaan misalnya. Wailu yaumaizil mukadzibin, dan ada orang yang mukadzibin yang mendustakan, tidak percaya, bohong Allah itu misalnya. Meyakini dan mengucapkan hal seperti itu, maka akan juga mendapatkan wailun ini, kecelakaan yang besar ini. Seperti apa keadaan mereka ciri-cirinya? Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang al-mukadzibin dan al-fujar tadi. Dan orang-orang kafir. Inilah keadaannya. Pertama, alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Mereka itu mendustakan hari pembalasan, enggak percaya. Tidak percaya hari pembalasan. Tidak yakin akan adanya kita itu akan bangkit lagi, akan dibalas amaliyahnya. Mereka enggak yakin. Dan menganggap bahwa enggak akan ada tuh kehidupan kedua. Tidak ada tuh kita dibangkitkan lagi. Kita udah mati aja. Masih ada gak sekarang orang-orang seperti itu? Masih ada. Lalu bagaimana cara kita jangan diikutin? Karena kalau misalnya kita melakukan hal itu dan yang mudah-mudahan juga sampai kepada mereka bahwa Islam melarang hal itu, karena bagi orang-orang yang memiliki keyakinan seperti itu, memiliki keyakinan bahwa tidak akan ada kehidupan kedua, tidak akan ada kehidupan setelah kematian, maka itu akan dibalas dengan sijin tadi. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan tidaklah orang yang
mendustakan hari pembalasan itu, melainkan orang yang melampaui batas, mu'tadin. Orang yang melampaui batas, mu'tadin itu asim pakai hamzah. Asim artinya berdosa. Maksud melampaui batasnya apa? Melampaui batas dalam tindakan. Di mana ada batasan tadi, jangan sampai kita meragukan hari kiamat. Tapi dia tetap meragukan hari kiamat. Maka itu ada orang yang melampaui batas. Mereka melakukan berbagai larangan, serta berlebihan, manakala menjalankan berbagai hal yang dibolehkan. Jadi mu'tadin itu orang-orang yang dalam hal yang dibolehkan aja berlebihan, nggak boleh makan berlebihan, tidur berlebihan, eh, apa bahkan dalam ibadah berlebihan juga nggak baik, sampai lupa gitu harus mencari nafkah, ataupun sampai lupa dengan kewajibannya sebagai seorang ayah harus mendidik anak-anak misalnya. Sedangkan orang yang berdosa asim dalam ucapannya adalah jika berbicara dia berbohong, jika berjanji dia tidak menepati, dan jika bertengkar dia berbuat jahat. Itu ciri orang-orang yang asim. Idza tutla alaihi ayatuna, apabila mereka mendengar ayat-ayat kami, dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, qala asatirul awalin, mereka menganggapnya itu dan berkata, itu adalah dongengan orang-orang terdahulu. Jadi mereka itu jika mendengar firman-firman Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, maka dia mendustakan dan berprasangka buruk terhadapnya. Hingga dia pun berkeyakinan bahwa ini mah dibuat-buat, hanya kumpulan buku-buku dari cerita orang-orang terdahulu. Zaman dulu juga kan ada kisah Ibrahim, ada kisah Su'aib, ada kisah Isa, ada kisah tentang hari kiamat, ada kisah tentang hari akhirat. Dulu juga ada. Quran juga sama, ini mah cuman kisah-kisah orang dulu yang dibukukan gitu. Mereka tidak menganggap bahwa ini adalah hal yang suci, bahwa ini hal yang wajib dihormati, hal yang harus diikuti. Tidak, mereka menganggapnya hanyalah cerita saja. Allah Ta'ala berfirman, kalla bal, tidak demikian. Rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebenarnya apa yang mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Maksudnya apa? Rona ala qulubihim ma kanu yaksibun ini. Rona, keadaannya itu tidak seperti apa yang mereka anggap. Mereka menganggap bahwa ini Quran itu hanya cerita orang lalu. Bukan seperti itu. Mereka menganggap bahwa tidak akan ada hari akhir, tidak akan ada hari pembalasan. Tidak seperti itu. Al-Quran ini adalah firman Allah Jalla wa'ala, merupakan wahyu yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perbuatan mereka untuk menutupi hati mereka dan menutupi keimanan mereka, itu seperti noda hitam yang telah memenuhi hati mereka, yang keberadaannya tidak lain lantaran banyaknya dosa dan kesalahan mereka. Sehingga perbuatan mereka untuk memilih tidak beriman, untuk memilih menutup hati mereka, itu semakin hari bukannya malah membuka hati mereka untuk cahaya-cahaya ilahiyah, untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, tetapi malah menutupi hati mereka. Ibnu Jarir at-Tabari, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal abda idza aznaba dzanban kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi fa in taba minha sukila qalbuhu wa in zada zadat. Sungguhnya jika seorang hamba melakukan suatu perbuatan dosa, maka akan muncul dalam hatinya satu noda hitam. Jika dia bertobat dari perbuatan itu, maka hatinya akan menjadi jernih.
Tapi jika dia menambah perbuatan itu, maka akan bertambahlah noda itu. Wallahu a'lam bishawab. Sedemikian dulu pengajian kita, bacaan tafsir Nukasir kita di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mari kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.